Tidak. Materinya adalah yang pertama medan listrik, kemudian potensial listrik. Kita bahas dulu yang pertama, yaitu medan listrik. Apa sih medan listrik itu? Medan listrik adalah daerah di sekitar benda bermuatan listrik yang dapat mempengaruhi benda lain yang bermuatan listrik mengalami gaya elektrostatik. Nah, medan listrik digambarkan dengan garis gaya listrik. Nih gambarnya, garis gaya listrik. Bagaimana arahnya? Arahnya adalah dari muatan positif nih ya, keluar menuju muatan negatif. Dari muatan positif menuju muatan negatif. Dengan kata lain, muatan positif selalu keluar arah garis gayanya. Kemudian kalau yang negatif selalu masuk. Ya, ini kalau dua muatan didekatkan, itu garis gayanya berupa garis lengkung. Nah, sedangkan benda yang muatannya satu sendiri, ini garis gayanya adalah lurus keluar. Nah, sedangkan kalau negatif muatannya, dia arahnya tetap masuk tapi lurus. Kuat medan listrik adalah besarnya gaya listrik yang bekerja pada satu satuan muatan uji. Nah, ini dirumuskan dengan E sama dengan F per Q. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat gambar berikut ini ya. Nah, di sini ada satu muatan. Muatan ini mempengaruhi muatan lain yang lebih kecil dengan jarak R. Nah, di sini ada medannya, seberapa besar medan yang ditimbulkan akibat muatan Q ini. Nah, kita lihat lagi bahwa F-nya udah kita pelajari bahwa besarnya adalah K kali Q besar kali Q kecil per R kuadrat dibagi Q muatan uji, sehingga hasilnya adalah E sama dengan K kali Q per R kuadrat. Nah, di sini adalah E adalah kuat medan listrik dengan satuan Newton per kolom. Kemudian ada F gaya listrik atau gaya kolom, satuannya Newton. Q muatan listrik, satuannya kolom, dan ada muatan uji, Q adalah satuannya kolom juga. Nah, sekarang kita lihat contoh soalnya. Nih, contoh soalnya adalah gaya kolom yang dialami benda A dan B adalah 4 kali 10 pangkat min 4 Newton. Jika besar muatan A sebesar 5 kali 10 pangkat min 6 kolom dan muatan uji B sebesar 2 kali 10 pangkat min 10 kolom, berapakah besar kuat medan listrik yang dirasakan muatan uji B? Nah, diketahui di sini F adalah 4 kali 10 pangkat min 4 kolom, A Newton ya. Kemudian Q A di sini 5 kali 10 pangkat min 6 kolom, dan muatan ujinya Q B adalah 2 kali 10 pangkat min 10 kolom. Ditanya E. Kemudian kita gunakan rumus ini. E sama dengan F per Q. Q-nya muatan uji yang di sini ya. Jadi bukan pakai yang ini. Nah, kita masukkan angkanya. Nah, udah dimasukkan angkanya seperti biasa. Ini dicoret saja, kemudian pangkatnya ini dikatasin jadi plus nantinya ya, sehingga hasilnya 2 kali 10 pangkat min 4 plus 10. Nah, di sini hasilnya 2 kali 10 pangkat 6 Newton per kolom. Berikutnya adalah beda potensial listrik. Nah, sebelumnya kita lihat fenomena alam dulu ya mengenai petir. Kalian tentunya udah tahu petir ya. Apa sih petir? Petir terjadi akibat adanya beda potensial yang sangat besar antara dua awan atau awan dengan bumi, sehingga terjadi perpindahan atau loncatan elektron di sini ya. Elektron berpindah dari benda berpotensial rendah ke benda berpotensial tinggi. Manakah benda potensial rendah dan potensial tinggi? Kita lihat gambar berikut. Nih, benda A di sini memiliki muatan plus 6 ya. Nah, kemudian benda B di sini memiliki muatan
berapa? Ini plus sama min tarik menarik, sehingga muatannya adalah min 2. Antara benda A dan benda B, potensialnya lebih besar benda A, ya. Nah, jika benda A dan B didekatkan, maka elektron akan berpindah dari B ke A, karena beda potensial B lebih kecil daripada beda potensial A. Nah, kita lihat sekarang pengertian beda potensial listrik. Di sini adalah perbandingan antara besar energi listrik yang diperlukan dengan besar muatan listrik yang dipindahkan. Ini bisa dituliskan, rumusnya adalah V sama dengan W per Q. Nah, untuk memudahkan mengingat, nih pakai rumus ini bisa juga. W sama dengan VQ, V VQ, gitu ya. Nah, ini keterangannya. V adalah beda potensial listrik dengan satuan volt, bisa disingkat V. Kemudian W adalah energi listrik dengan satuan joule. Q adalah muatan listrik, satuannya apa? Coulomb, ya. Nah, kita lihat sekarang contoh soalnya. Berapakah beda potensial kutub-kutub baterai pada rangkaian listrik? Jika energi yang diperlukan baterai 75 joule untuk memindahkan muatan sebesar 25 coulomb. Nah, kita tulislah di sini dengan simbolnya ya. Untuk energi adalah V 75 joule, kemudian muatan adalah Q 25 coulomb. Sedangkan ditanya adalah V, dan pakai rumus apa nih? Nah, rumusnya seperti yang ditulis tadi, V adalah V per Q. Kita tuliskan angkanya. Angkanya 75 joule per 25 coulomb. Ini bisa dicoret sehingga hasilnya adalah 3 joule per coulomb. Boleh juga ini langsung dengan satuannya yaitu 3 volt.